Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema masih di dalam bab yang ke-28, yaitu bab maja'a fit tatayyur, yaitu bab tentang merasa bernasib sial. Merasa bernasib sial. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada dalil yang ketiga, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar akhrajahu zada muslimun wa la naw'a wa la ghawla. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hama, dan tidak ada safar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Dan dalam salah satu riwayat Imam Muslim ditambahkan dengan lafaz dan tidak ada serta tidak ada ghaul. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu pada halaman 433. Pada halaman 433. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Penulis Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala berkata, qawluhu wala naw' an-naw'u wahidul anwa'i wa sayatil kalamu alaihi fi babihi insyaallah ta'ala. Yang artinya, dan tidak ada naw'. Dan naw' adalah bentuk tunggal dari al-anwa'. Dan akan ada pembicaraan terhadap ini di dalam babnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala ghul huwa bidhamm ismun wa jam'uhu aghwal wa ghailan wa huwa al-muradu huna. Yang artinya, dan tidak ada ghul, dan dibacanya dengan cara memberikan harakat dhammah pada huruf ghain, ghul. Dia adalah sebuah nama, dan dalam bentuk jamaknya aghwal atau ghailan. Dan yang dimaksud di sini sebagaimana yang sudah yang akan dijelaskan. Qala Abu Sa'adat al-ghul wahidul ghailan wa huwa jinsun minal jinni wasyayatin. Ghul adalah bentuk tunggal dari ghailan, dan ia adalah jenis dari jin atau syaitan. Kanatil Arabu taz'umu anna al-ghula fil falati tatara'a linnas. Orang-orang Arab beranggapan bahwa ghul di padang pasir mengintai manusia. Tatalawwanu talawunan fi suwarin syatta wa taghuluhum ay tudilluhum 'anil tariq wa tuhlikuhum. Fanafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa abtalah. Yang artinya, ghul ini adalah jin yang bisa merubah bentuk di dalam berbagai macam bentuk dan menyesatkan manusia dari jalan, mereka, dan juga bisa membinasakan mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafikan dan mengingkari akan hal ini. Artinya tidak ada ghul yang memberikan keburukan tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis berkata, fa in qila ma ma'na an-nafi wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza taghawwalatil ghailan fabadiru bil adhan. Jika ada yang bertanya, apa makna dari peniadaan dalam hadis tadi? La ghaul, tidak ada jin yang bisa menyesatkan jalan. Kemudian padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada jin yang menyesatkan seseorang dari jalan, maka hendaklah dia
bersegera mengumandangkan adzan. Nah, ini salah satu cara agar selamat dari jin yang menyesatkan jalan. Tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya dilemahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Takhrij Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kemudian juga dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Karena di dalam hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Adi bin Al-Fadl. Beliau seorang rawi yang matruk, ditinggal hadisnya karena dituduh berdusta dalam meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang jelas ada yang bertanya seperti itu. Kalau ada yang bertanya seperti itu bagaimana? Gitu ya. Padahal kan Rasul sallallahu alaihi wasallam menafikan keberadaan jin yang menyesatkan jalan. Tetapi di dalam hadis yang lain bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan adanya ghailan, yaitu jin yang menyesatkan. Nah, ini bagaimana? Jawabannya adalah ujiba anhu bi anna dzalika kana fil ibtida' thumma dafa'ahu Allahu an ibadihi. Dijawab bahwa hal itu di awal-awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dari hamba-hambanya. Artinya di awal-awal seperti itu, kemudian dirubah. Au yuqal al-manfi laysa wujudul ghul, bal ma yaz'umuhu al-'arabu min tasarrufihi fi nafsihi. Au yakunu al-ma'na biqawlihi la ghul innaha la tastati'u an tadilla ahadan ma'a dhikrillah wa tawakkuli 'alayhi. Wa yashhadu lahu al-hadits al-akhar la ghula ولكن السعال سحرة الجن أي ولكن الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. Yang artinya kita jawab apabila ada yang bertanya tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meniadakan jin yang ganggu manusia, menyesatkan manusia. Tetapi di sana ada riwayat bahwa ada memang keberadaan jin tersebut. Nah, bagaimana menjawabnya? Jawabannya adalah bahwa hal tersebut adalah di awal-awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hilangkan keyakinan tersebut. Atau jawaban yang kedua adalah dengan cara menjawab bahwa yang dimaksud tidak ada ghul, yaitu bukan keberadaan ghul, jin yang menyesatkan manusia, tetap dia ada. Akan tetapi yang dimaksud adalah apa yang diyakini oleh orang Arab, bahwa jin tersebut bisa mengganggu, menyesatkan manusia dengan sendirinya. Nah, ini yang dimaksud. Atau jawaban yang ketiga, yaitu maknanya adalah bahwa seseorang dari ghul, dari jin-jin tersebut yang menyesatkan, tidak bisa menyesatkan seorang pun jika seseorang tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang berbunyi tidak ada ghaul, akan tetapi as-sa'ali saharatul jin. As-sa'ali, saya tidak tahu apa itu as-sahali, adalah tukang sihirnya para jin. Yaitu maksudnya akan tetapi jin mensihir mereka sehingga mereka akan tercampurkan pikiran.
Nah, itu jawaban kalau ada yang bertanya, Sallallahu Alaihi Wasallam meniadakan gaul, yaitu eh, jin yang menyesatkan manusia. Maksudnya adalah jin tersebut tidak bisa menyesatkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis berkata, "Wa minhu al-hadits idza taghawwalatil ghilan fabadiru bil azan ay idfa'u syarraha bi dzikrillah wa hadha yadul ala annahu lam yurid bi nafiha adamaha." Dan termasuk dalam jawaban ini adalah hadis yang berbunyi, jika ada jin yang menyesatkan manusia, maka bersegeralah kalian mengumandangkan azan. Maksudnya adalah lawan gangguan jin tadi, keburukan jin tadi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan dengan kata-kata tidak ada ghul, itu bukan berarti tidak ada sama sekali, akan tetapi tidak ada yang mengganggu dengan cara menyesatkan manusia dari bangsa jin kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Kana li tamr fi sahwah. Fakanatil ghaul taji'u fata'khudh. Yang artinya, aku memiliki kurma di dalam sebuah tempat. Kemudian ada jin yang mengambilnya, datang dan mengambilnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada jin yang bisa memberikan pengaruh buruk dengan sendirinya kepada manusia tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang keempat. Saya bacakan dalilnya. Jadi sebelum dalil yang keempat, kita kembali menegaskan bahwa makna dalil yang ketiga tadi, bahwa Rasulullah SAW menyatakan keyakinan adwa, penyakit menular dengan sendirinya, tiara, merasa bernasib sial karena sesuatu yang didengar atau yang dilihat, hama, burung hantu yang dianggap mendatangkan kesialan, safar, bulan yang mendatangkan kesialan, yang dianggap mendatangkan kesialan, dan nau, serta ghul. Ghul adalah jin yang mengganggu, menyesatkan manusia dari jalan Allah yang benar. Nah, ini tidak bisa memberikan pengaruh keburukan dengan sendirinya. Itu tidak sama Islam. Nah, adapun hubungan dalil dengan bab, bahwa menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu perbuatan tatayur. Karena meyakini sesuatu menjadi sebab atas keburukan atau kesialan. Hadis ditiadakan keyakinan tiarah atau yang sejenis dengannya, karena menyebabkan kepada kesyirikan, yaitu meyakini sesuatu menjadi sebab mengatur, mencipta, dan berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hubungan babnya seperti itu ya. Hubungan babnya seperti itu. Kita baca sekarang dalil yang keempat. Walahuma an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu
Qalu wa mal fa'lu al-kalimatu thayyibah. Dua imam meriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada adwa dan tiyar, tetapi fa'al menyenangkan diriku. Para sahabat bertanya, apa itu? Beliau menjawab, yaitu kalimat yang baik, yaitu ucapan-ucapan yang baik. Kita pelajari dalil ini. Kembali kepada kitab kita. Qauluhu wa lahuma an Anas. Wa qauluhu wa yu'jibuni al-fa'lu. Dan aku suka dengan al-fa'lu. Aku suka dengan al-fa'lu. Qala Abu Sa'adat. Abu Sa'adat berkata, mahmuzun fima yasu wa yasu wa tiyarah la takunu illa fima yasu wa tiyarah la yakunu illa fima yasu wa rubbama istu'milat fima yasur, yang artinya wa yu'jibunil fa'lu. Aku suka dengan al-fa'lu. Abu Sa'adat rahimahullah berkata, al-fa'lu adalah kata mahmuz di dalam ilmu sharaf. Mahmuz yaitu kata yang ada hamzah di atas alifnya dan dia di tengah-tengah. Mahmuz al-ain. Dan dia adalah sesuatu yang bisa menggembirakan atau bisa memburukkan. Sedangkan tiarah adalah tidak terjadi kecuali atas sesuatu yang memburukkan. Dan kadang-kadang bisa juga dipakai untuk sesuatu yang menggembirakan. Yuqal tafa'altu bikadha wa tafawaltu ala tahqiq wal qalb. Ada orang mengatakan tafa'altu, ya, aku merasa senang, merasa bahagia, gitu ya. Waqad awla'a an-nas bi tarkil hamzi takhfifan wa innama ahabba al-fa'la li'anna an-nas idza ammalu fa'idatallah wa rajau 'aidatahu 'inda kulli sababin dha'ifin aw qawiyyin fahum 'ala khair. Wa idza qata'u a'malahum wa raja'ahum min Allah Ta'ala kana dzalika 'ala syarr. Yang artinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai al-fa'lu karena manusia jika bercita-cita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan atau setiap sebab yang lemah atau kuat, maka dia adalah kebaikan. Maka ia adalah kebaikan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qata'u amalahum wa raja'ahum min Allah Ta'ala kana dzalika min asy-syarr. Dan apabila mereka memutuskan angan-angan mereka, harapan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah keburukan.
Jadi di sini penulis ingin menceritakan kepada kita atau menjelaskan kepada kita kenapa Rasulullah SAW menyukai sikap yang optimis. Karena jika dia memiliki sikap optimis, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berharap janji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang diharapkan itu kemungkinannya kecil terjadi, tetapi dia tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kalau seandainya kemungkinannya besar, malah tambah lebih berharap kebaikan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kenapa merasa al-fa'lu, optimis, suka berkata-kata baik, itu disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalau seandainya dia merasa bernasib sial, maka dia akhirnya memutuskan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi nanti keburukan. Nah, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Wa amma tiyarah fa inna fiha su'udz dhanni billahi wa tawaqqu'ul bala. Nah, ini bedanya. Adapun merasa bernasib sial, maka di dalamnya adalah terdapat buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa selalu terjadi bala. Nah, itu bedanya merasa bernasib sial dengan merasa bernasib baik. Wattafa'ul an yakuna rajulun maridun fayasma'u akhara yaqul ya salim aw yakunu talibu dalatin fayasma'u akhara yaqul ya wajid fayaqa'u fi dhanni annahu yabra'u min maradhihi wa yajidu dallatahu. Adapun merasa bernasib baik, apabila ada orang sakit, lalu dia mendengar orang lain berkata, wahai orang yang selamat. Atau kalau ada orang yang sedang hilang sesuatu, lalu dia ada mendengar orang lain berkata, wahai yang mendapatkan sesuatu. Maka dia menyangka dia akan baik, sembuh dari penyakitnya, dan mendapatkan apa yang dia cari. Wa minhul hadits qila ya Rasulullah mal fa'lu qala al kalimatu thayyibah. Artinya, dan termasuk dari perkara ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, apa itu al-fa'lu? Merasa berpikiran baik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kalimatu thayyibah. Ucapan yang baik. Qauluhu qalu wa mal fa'lu qala al-kalimatu thayyibah. Bayyana sallallahu alaihi wasallam anna al-fa'la yu'jibu dalla ala annahu laysa min at-tiyarati al-manhi anha. Artinya apa itu al-fa'lu? Maka beliau menjawab, al-fa'lu adalah ucapan yang baik. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ucapan yang baik beliau sangat sukai. Ini menunjukkan bahwa ucapan yang baik bukan termasuk daripada sikap tiarah, merasa bernasib sial, yang terlarang darinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi kalau saya boleh ringkas adalah bahwa al-fa'lu dan perbedaannya dengan at-tiyarah, merasa bernasib sial, dengan merasa bernasib baik, maka jawabannya adalah merasa bernasib sial memutuskan harapan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan merasa bernasib baik mendatangkan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Al-farqu bainal fa'li wa tiyarah. Perbedaan antara al-fa'lu dan at-tiyarah. Fa'lu merasa bernasib baik dan tiyarah merasa bernasib sial. Anna al-fa'la idza hu innama huwa min tariqin hasan, min tariqi husni dhanni billahi ta'ala. Yang namanya al-fa'lu merasa bernasib baik ini datang dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tiyarah innama huwa min tariqil ittikal ala syai'in siwa. Sedangkan merasa bernasib sial sesungguhnya itu hanyalah sebatas bersandar kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan yang sangat mencolok dengan antara at-tiyarah dengan al-fa'lu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitab beliau Fathul Bari, wa inna ma kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'lu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senang dengan al-fa'lu. Kenapa demikian? Li'anna at-tasha'uma su'u dhannin billah. Karena yang namanya merasa bernasib sial itu adalah berburuk sangka kepada Allah. Bighairi sababin muhaqqaq. Tanpa ada sebab yang benar-benar pasti. Wattafa'ulu husnu dhannin bihi. Sedangkan tafa'ul adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu ma'murun bi husni dhanni billah ala kulli hal. Dan orang beriman diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Nah, itu bedanya sekali lagi al-fa'lu merasa bernasib baik dengan al-tiyarah merasa bernasib sial. Baik. Penulis berkata, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, laisa fil i'jabi bil fa'li wa mahabbatihi syai'un minasyirk. Bukanlah merasa senang dengan sesuatu dan cinta terhadap sesuatu itu termasuk dari kesyirikan. Bal dzalika ibanatun an muqtadat tabi'ah. Bahkan yang demikian itu adalah ibanah, penjelasan dari muqtada at-tabi'ah. At-tabi'ah. Konsekuensi dari tabiat manusia. Wa mujibul fitratis insani. Dan ini termasuk konsekuensi konsekuensi dari fitrah manusia. Allati tamilu ila ma yuwafiquha wa yulaimuha. Yang condong kepada apa yang sesuai dengannya dan yang cocok dengannya. Kama akhbarahum sallallahu alaihi wasallam annahu hubbiba ilaihi minad dunya an-nisa'u wat-tib. Sebagaimana yang dikatakan kepada yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa dicintakan kepada beliau dari perkara dunia, perempuan dan minyak wangi. Wa kana yuhibbul halwa wal 'asal. Dan Nabi Muhammad SAW menyukai manisan dan madu. Wa yuhibbu husna as-sauti bil Qur'ani wal adhan wa yastami'u ilaih.
dan beliau menyukai suara yang bagus saat membaca Al-Quran dan mengumandangkan azan, dan beliau mendengarkannya. Wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa makarim asy-syiyam, dan beliau mencintai ma'ali al-akhlaq, akhlak yang tinggi dan kepribadian yang mulia. Wabil jumlah yuhibbu kulla kamalin wa khairin wa ma yufdi ilaihi. Dan ringkasannya adalah bahwa beliau menyukai setiap kesempurnaan, kebaikan, dan apa saja yang menghantarkan kepadanya. Apa saja yang menghantarkan kepadanya. Wallah subhanahu qad ja'ala fi gharaizin nas al-i'jaba bisama'il ismil hasan wa mahabbatihi wa maili nufusihim ilaih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di dalam gharaizin nas, menjadikan di dalam sifat-sifat manusia suka mendengar nama yang baik, menyukainya, dan condong diri kepadanya. Wa kadzalika ja'ala fiha al-irtiyaha wal istibsyara was surura bismil falahi was salami wan najahi at-ta'tiyati wat tahni'ati wal bushra wal fawz wal dhafar wa nahwi dhalik. Fa idza qara'at hadhihi al-asma' istabsharat biha an-nufus وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا أما تصدت وعزمت عليه فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الآخرة wa naqsan fil imani wa muqarifat asy-syirk. Baik. Ringkasannya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai setiap kesempurnaan dan kebaikan dan apa sih yang menghantarkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam tabiat-tabiat manusia kesukaan mendengarkan perkataan yang baik, mencintai perkataan yang baik, dan kecondongan diri kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan di dalam dirinya senang, nyaman, gembira dengan nama-nama yang mendatangkan keberuntungan, keselamatan, kelulusan, dan juga ucapan-ucapan yang baik. Maka jika diketuk langit-langit ini pada pendengarannya, maka seseorang akan merasa senang, hatinya akan merasa lapang, dan kalbunya akan kuat. Tetapi jika mendengar kebalikannya, maka dia akan merasa sempit, merasa sedih dengan hal itu, dan memberikan kepadanya rasa takut, merasa bernasib sial, kemudian juga ketidaknyamanan, keterguncangan apa yang ia sudah dapati. Maka ini mewariskan untuknya bahaya di dunia dan kekurangan di dalam iman dan mengerjakan kesyirikan. Nah, kira-kira itu dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Atau satu lagi, qala al-Hulaini wa innama kana yu'jibuhu al-fa'l li'anna at-tasha'uma su'u dhanni billahi ta'ala bighairi sababin muhaqqaq. Dan adalah Nabi Muhammad SAW menyukai
Al-fa'lu, sikap merasa bernasib baik, karena yang namanya at-tasya'um, sikap merasa bernasib buruk, adalah bentuk dari buruk sangka kepada Allah tanpa sebab yang pasti. Wattafa'ulu husnu dhannin bihi. Sedangkan merasa bernasib baik adalah berbaik sangka kepada Allah. Wal mu'minu ma'murun bi husni dhanni billahi ta'ala ala kulli hal. Orang beriman diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada para ikhwah yang berada di Raja TV, dan karena waktu juga kita belum bisa untuk mengambil pertanyaan, dan sebagai penutup saya ingin meringkas poin yang keempat atau dalil yang keempat adalah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW meniadakan keyakinan ada adwa, ada tiarah di dalam agama Islam. Penyakit menular dengan sendirinya, merasa bernasib sial dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Ini ditiadakan dalam agama Islam. Dan Rasulullah SAW sangat menyukai sikap fa'al, yaitu sikap optimis, merasa baik, kata-kata yang baik, dan seterusnya. Dan dalil yang keempat ini, hubungannya dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu perbuatan tatayyur. Karena meyakini sesuatu menjadi sebab atas keburukan atau kesialan seseorang tanpa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, Mas Ari, dan juga seluruh para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.